pada waktu kita datang menyembah Tuhan, Dia tidak pernah tidak menghampiri kita. Amin. Saya melihat ada begitu banyak selain saya juga dan semua hamba Tuhan yang lain. Kita dibahari oleh Tuhan. Ada renew sepanjang menyanyi, menyembah di ibadah doa malam saudara. Saudara kita sangat dipuaskan oleh Tuhan. Ya, seperti hati yang kering, yang haus dan dahaga di tenggorokan. Lalu Tuhan meneteskan tetesan air-air kehidupan itu. Dan kita kembali bergairah. Kita kembali diberikan semangat oleh Tuhan. Kita kembali dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Belajar lagi tentang kuasa perkataan. Supaya kita benar-benar hari-hari ini perkataan kita seperti perkataan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan taruh di mulut kita setiap hari, yaitu adalah firman Tuhan. Amin. Apa yang kita firmankan setiap hari yang keluar dari mulut kita, maka Alkitab katakan firman yang keluar dari mulut tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau dikasih Tuhan, apa nasihat firman Tuhan bagi kita hari ini? Mari kita lihat saudara, Paulus menasihati kita hari ini. Dia menasihati kita dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Apa nasihat Paulus melalui Kolose ini saudaraku? Dia mengatakan begini. Berlakulah sepatutnya terhadap orang-orang yang ada dalam lingkungan kita, terhadap orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, juga terhadap orang-orang di luar jemaat Kristus. Berlakulah sepantasnya saudara. Kita nggak boleh pakai double kepribadian. Di rumah Tuhan manis seperti madu, namun di luar manis juga seperti racun yang mematikan. Karena racun hari ini nggak pahit saudara. Kalau pahit orang tahu, racun nih. Yang pahit itu obat. Hari-hari ini racun itu manis. Mulut kita menyebar dusta. Mulut kita menyebar kebodohan. Mulut kita menyebar kepalsuan, kefasikan. Dan mulut kita tidak berani mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab menuliskan, kalau di luar kau malu mengakuimu sebagai anak Allah, maka di hadapan tahta nanti dalam pengadilan Allah pun Dia malu mengakuimu sebagai anak. Pilih. Orang percaya dipanggil oleh Tuhan sebagai imamat yang rajani. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, apa di sana dikatakan? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dari siapa? Dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Kita ini semua imamat yang rajani, saudara. Ada yang dipanggil oleh Tuhan sebagai raja, namun kelakuannya, hidupnya adalah jabatan imam juga. Ada orang dipanggil sebagai imam, tetapi mentalitasnya dia harus tahu bahwa dia adalah anak raja. Imam jangan berdiri di tempat yang rendah. Imam tidak boleh punya selera rendahan. Seperti Esau. Oleh karena sesuatu, maka tidak mengingat lagi kebenaran. Artinya saudara, apapun aktivitasmu hari ini, apapun profesimu hari ini, apapun status manusiamu hari ini saudara, kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Katakan amin. Itu sebabnya dalam Maliaki pasal 2 yang ke-7, ayat penutup bagi kita hari ini. Maliaki pasal 2 ayat yang ke-7. Apa di sana dikatakan? Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah, kita diutus oleh Allah sebagai imam dan raja di bumi ini.
kata-kata kita harus memelihara pengetahuan. Kata-kata kita harus menghasilkan pengajaran. Kata-kata kita harus mencerminkan bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus.